Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas huruf lanjutan dari huruf K, yaitu huruf L. Huruf L ini dalam 3 zona maka memiliki atau melingkupi zona upper dan zona middle. Begitu juga dengan huruf kapitalnya, meliputi zona upper dan zona lower. Ingat, zona itu kalau di tubuh manusia, upper itu bagian kepala, middle itu bagian tubuh, lower itu bagian pinggang ke bawah. Upper tentang mental orientation, hal-hal yang berbau mental dan spiritual. Middle itu berhubungan dengan hati harian, rutinitas, dan hal-hal yang keteraturan. Lower itu berhubungan depan alat kelamin, belakang dompet, materi, energi, dan seksualitas. Nah, sekarang perhatikan huruf L pada angka 1. Huruf L pada angka 1, tiangnya tinggi. Begitu juga dengan nomor 2, tiangnya tinggi. Hanya yang membedakan, 1 ada loop, 2 tidak ada loop. Yang kita fokuskan ini adalah tentang ketinggiannya. Nomor 3 dan 4 juga sama, tiangnya pendek. Nomor 1 dan 2 ini meliputi zona upper dan zona middle. Nomor 3, 4 hanya meliputi zona middle saja. Orang-orang yang menulis dengan tulisan seperti ini biasanya menunjukkan ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat mental orientation, konsep, ide, pemikiran, gagasan, spiritual, hal-hal yang berbau abstrak. Maka itu merupakan hal yang lumrah baginya, sekaligus berpikir konsep juga hal yang biasa bagi orang-orang seperti ini. Dan dia menyukai aktivitas membaca buku, main game strategi, dan diskusi, dan lain sebagainya. Untuk kategori tinggi yang huruf T yang tinggi, kalau diukur dalam milimeter, maka dia di atas 4,5 mili, atau 3 juga termasuk tinggi, 3 mili. Idealnya secara angka internasional yaitu 4,5 mm, itu dikategorikan tinggi. Kurang dari itu dikategorikan pendek, apalagi 1 mm itu sangat pendek. Apalagi nggak ada memang benar-benar masuk ke dalam zona middle. Nah, itu nomor 3 dan 4. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung lebih ke hati harian, realita harian, masa kini, dan tipe orang yang senang melakukan hal-hal rutin, bukan tipikal pemikir. Sehingga hal-hal praktis, dia lebih nyaman dengan hal-hal praktis. Lebih nyaman dengan kenyataan daripada imajinasi. Seperti itu. Nah, nomor 5 dan 6 itu mirip nomor 1 dan 2, hanya yang membedakan satu kelebaran loopsnya. Nomor 6 tidak ada loop sama sekali. Nomor 5 ini sama seperti huruf-huruf sebelumnya. Semua hal-hal yang berbau loop itu menggambarkan seorang yang mampu menggambarkan visual di otaknya, yaitu mental orientation atau mental imajinasi. Penulis atau seseorang ini mampu memiliki kemampuan imajinasi yang baik. Ia seorang yang memiliki ide, perencanaan, inspirasi, inovasi, dan spiritual yang baik. Beda dengan tanpa loop, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang simple, sederhana, apa adanya, efisien, dan tidak suka berbelit-belit. Sehingga huruf-huruf yang kalau semua dia menulis pada umumnya tidak menggunakan loop, yaitu orang yang simple, tidak berbelit-belit, apa adanya. Seperti itu.
Itu untuk poin 6. Nah, untuk poin 7 dia mirip dengan poin 5 tapi garis bawahnya sedikit panjang. Kalau nomor 8 lebih panjang lagi. Bedanya apa? Orang-orang yang menulis pada poin 7 mengalir ke kanan, ini biasanya orang-orang yang mudah berbagi, cenderung siap untuk memberikan bantuan baik materi, waktu maupun jasa tenaganya. Tipikal volunteer. Seperti itu. Nah, kalau nomor 8 karena panjangnya berlebihan, jadi kecenderungan royalnya itu bahkan boros. Dalam grafologi namanya extravagance. Tanda ini. Nah, beda dengan 9. 9 ini sama seperti huruf-huruf sebelumnya B, H, K. Itu tarikan awalnya terlalu panjang, bahkan mulainya dari zona lower. Ini kalau dalam tanda grafologi artinya memiliki tanda namanya resentment, yaitu ciri-ciri orang yang mudah dendam, benci, agresif, dan cenderung merasa dimanfaatkan. Jadi lebih banyak tanda negatifnya untuk nomor poin 9. Poin 10 juga sama dengan nomor 7, tetapi dia bukan melebar ke kanan tetapi sedikit naik ke atas. Ini ciri-ciri yang orang baik hati, murah hati, dan mau mencoba untuk berbagi pengetahuan yang mereka punyai. Nah, beda nomor 11 dengan nomor 7 itu terletak di 11 itu membentuk sudut pada bagian bawahnya. Sehingga orang-orang seperti ini memiliki gambaran terhadap keseharian yang cenderung waspada, hati-hati, khawatir, membuat hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka menjaga perilakunya dari hal-hal yang menurut mereka akan membawa dampak. Tandanya itu disebut caution dalam grafologi. Nomor 12 yang titik beratnya itu ada di tarikan atasnya yang saling menumpuk atau menimpa, sama seperti huruf K dan huruf B yang huruf D yang menimpa. Ini disebut retrace. Retrace ini bisa terjadi di bagian upper maupun di bagian lower. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cukup mengekang ekspresi kreativitasnya dan ingin selalu tampil terkontrol sesuai dengan yang ia mau. Dan ia cenderung menilai, menimbang mana yang baik dalam berperilaku untuk memberi gambaran yang baik pada dirinya. Nah, untuk nomor 13, tarikan lowernya ini berupa garis panjang bahkan melebihi garis baseline-nya, artinya masuk ke dalam zona lower. Sama dengan nomor 9, hanya yang membedakan ini membentuk garis lurus kalau itu mulai dari awal. Nomor 9 mulai dari awal, dia sudah dari lower. Kalau nomor 13 berakhir di lower. Ini ciri-ciri orang yang cenderung ingin mendominasi percakapan dan masuk kategori mudah kesal dan ada unsur resentment-nya juga. Dan karena dia berhubungan dengan baseline atau juga bagian zona lower, ini berhubungan dengan kebutuhan akan materi. Nah, untuk nomor 14 ini membentuk kotak atau sudut di bagian atas. Ini ada kesamaan dengan nomor 25, yaitu di bagian atas poin 25 ya, saya buat karena tempatnya nggak muat. Kalau nomor 14 itu ini mencirikan orangnya yang praktis dan keras kepala serta agresif. Nah, nomor 15 ini huruf L yang cenderung ideal, yaitu menggambarkan seorang yang praktis sekaligus kultur interestnya juga ada, seperti itu. Nah, nomor 16 L-nya itu ada sedikit loop.
di bagian bawahnya. Ini tipikal orang yang gentleness, tenacity, itu juga ada. Nah, kalau dia ditambah lagi ujungnya seperti ada tambahan loop seperti huruf E, itu memiliki yaitu hipokrit atau kemunafikan. Nah, untuk poin 17 itu seperti itu. Nah, poin 18 itu mirip dengan nomor 15, hanya yang membedakan dia ada tarikan awal yang akhirnya membentuk sudut di bagian atas. Ini nanti ada hubungan kalau dengan huruf P itu ada rambut di bagian huruf P, yaitu tipikal argumentatif dan greedy akan materi atau uang. Kemudian huruf L yang di bagian atasnya itu berbentuk lingkaran dan ada bagian liuk-liukannya. Itu ciri-ciri juga orang yang kreatif dan akhirnya bertingkah aneh. Dan ciri kreatifnya ini lebih cenderung yang bukan positif ya. Nah, nomor 20 itu di atasnya ada loop sedikit, di bawahnya sedikit runcing. Ini memiliki arti sensitif terhadap kritik. Nah, untuk nomor 21 di bagian middle-nya loop-nya cukup besar, memiliki arti vain, yaitu ada unsur kesia-siaan terhadap sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, nomor 22, perhatikan ada 2 garis di leher tiang huruf L-nya. Itu ciri kalau dalam dolar itu, dalam mata uang Amerika itu dolar. Nah, ini ciri money motivated atau money oriented. Nomor 23, ada sedikit loop di bagian bawah. Dengan nomor 16 mirip, hanya yang membedakan di bawah nomor 23 itu lebih besar loopnya. Yang ideal itu, yang bagus itu 15 dan 16. Kalau nomor 23 itu nanti ada unsur materialistiknya, positifnya ada, tapi kesia-siaannya juga ada. Nah, nomor 24, bagian atasnya membentuk loop, tetapi bagian lowernya bagian middle-nya kurang panjang, sehingga lebih ke unsur pemurah, generousnya ada, seperti itu. Nah, nomor 26 ini yang banyak terjadi di tulisan teman-teman. Termasuk di huruf K juga ada yang runcing di bagian atasnya. Itu ciri-ciri overthinking, gampang cemas, itu nomor 25. Nah, nomor 26 itu ciri-ciri huruf T atau huruf B yang huruf D. Nanti perhatikan ya, huruf B dan huruf D. Nanti juga perhatikan huruf T itu berbentuk tenda atau segitiga. Ini ciri-ciri orang yang keras kepala, merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Nah, semua tanda-tanda ini semua hasil dari akumulasi perjalanan hidup seseorang. Nah, mana yang bagus? Yang bagus itu adalah 1, 2, 5, 6, 15, 16. 7 masih oke, 8 juga masih oke. Nah, yang tidak direkomendasikan 3, 4, 9, 26, 25, 10, 11, 14, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu tidak direkomendasikan. Nah, sekarang tinggal teman-teman lihat bentuk tulisan teman-teman seperti apa. Tinggal nanti diatur mana yang baik menurut teman-teman.
Karena dalam grafologi ingat, berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Nanti juga nonton video saya yang diskusi dengan guru grafologi saya yang juga salah satu ahli di bidang psikologi. Nah, dari diskusi itu beliau juga mengatakan tentang terapi menulis itu harus punya goal, sehingga dengan goal itu membentuk karakter yang jauh lebih bagus. Ingat, dalam terapi menulis versi saya minimal ada 4 goal dalam terapi menulis ini, yaitu sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, sehat keuangan. Itu di terapi menulis basic. Jika di kelas-kelas lanjutan, maka akan bertambah lagi sehatnya, sehat jiwa, sehat emosi, serta sehat-sehat lain yang akan dibahas di dalam kelas. Oke, sampai ketemu nanti, kita lanjut di kelas berikutnya.